Di balik lebatnya hutan lereng Gunung Arjuno, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, tersembunyi sebuah jalur yang sejak ratusan tahun lalu dipercaya sebagai tempat para resi dan pertapa mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Jalur ini bukan sekedar jalur pendakian biasa. Di setiap langkahnya tersimpan jejak sejarah, petilasan, serta berbagai kisah yang masih hidup di tengah masyarakat hingga hari ini. Jadi di sini aku akan membawa kalian ke sebuah tempat pertapaan yang penuh magis ya. Di mana di sini ada sebuah goa yang menjadi tempat dewa penguasa dasar bumi ini bersemayam, teman-teman. Dan perjalanan ini diawali dari Gua Ontobugo. Menurut cerita masyarakat setempat, gua ini dahulu menjadi tempat beristirahat sekaligus bertapa para pengembara spiritual sebelum melanjutkan perjalanan ke kawasan yang lebih tinggi. Banyak dikunjungi masyarakat ya, karena terdapat sarana untuk mengopi, makan mie dan sebagainya, teman-teman. Wow, cantik. Dan di sini aku sudah berada di sebuah bangunan, di mana bangunan ini adalah merupakan sebuah musola kalau yang ini. Oke, dan untuk ke guanya itu di situ, teman-teman. Tapi aku gak kesana dulu ya. Aku akan ke sebuah rumah ini yang nggak tahu ini apa dalamnya ini. Assalamualaikum. Oke, ini aku sudah berada di dalam bangunan dan di sini terdapat kasur-kasur ya, yang di bawahnya ada karpetnya. Dan pastinya di sini itu tempat untuk istirahat ya, teman-teman. Dan sangat panjang sekali, mungkin muat sekitar kurang lebih ya 10 orang lah ya, kalau kasurnya ini jejer-jejer sampai memenuhi ruangan tersebut, teman-teman. Dan juga di sini ada ya seperti biasa perdupaan ya, perdupaan. Dan ini ada pisang, teman-teman, pisang rebus yang sudah banyak mimiknya ya, teman-teman ya, mimik. Kita langsung menuju ke guanya ya, teman-teman. Dan di sini juga ada ruangan lagi, entah ini ruangan apa ini kalau yang di sebelah sini. Wow. Oke. Ini mungkin dapur ya. Di sini ada tungku dan ada panci untuk menanak nasi juga di situ. Oh ya, ada beberapa hal yang ingin aku sampaikan. Jadi terkait tempat-tempat seperti ini, itu memang dipercaya ya dan diyakini sampai dengan saat ini itu mengandung kekuatan magis yang bisa membuat orang tersebut meyakini akan mendapat kesuksesan ya, teman-teman. Minta kepada leluhur atau minta kepada Yang Maha Esa? Kita sebetulnya semuanya menghadap kepada Yang Maha Kuasa. Cuma kita kurang suci, minta pertolongan pada orang suci di sini biar cepat menyampaikan. Dan doa kami juga saya kirimkan. Jadi minta izin di sini, orang yang suci ini bisa cepat menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya, Pak ya. Ya. Nah, kenapa harus di Ontobugo? Kita dulu ada di Yang Semar 7 bulan, turun, nyampe di sini kita kok kerasan di sini itu. Jadi rezeki saya di sini. Oh gitu. Ya. Sudah berhasil ya? Ya, cuma kita namanya rezeki ya naik turun. Ada orang memberi, masalah kita nolong gini berhasil, dia naik lagi memberi ya apa yang dikasihkan pada saya itu rela hati. Saya enggak ada batasi rezeki ini enggak. Jadi ya, makan, masalah rokok juga dijamin pada orang yang tersebut memberinya. Oh gitu. Kalau yang disebut dengan
naga Ontobugo, Mm-mm. ini naga ini memang naga betul-betul naga atau panggilan saja? Panggilan, kalau kita belum ketemu merupakan naga, cuma orang. Orang ya? Ya, tinggi besar, ya orang dulu orang yang besar-besar, gagah, pakaian kerajaan. Oh. Kebanyak begitu. Kalau orang bilang saya ketemu naga ini, mustahil. Ya. Jangan ketemu, mendengar suaranya saja sudah merinding. Iya. Cuma nama begitu. Namanya saja ya. Iya. Jadi yang kita temui, yang kita ketahui, ketemu orang. Sering kali mimpi bisa, kadang sekilas tahu. Saya karena tambah percaya, karena saya pernah rasan-rasan di sini. Ya. Rasan-rasan ngerasani para leluhur. Ada orang dehem di dalam. Gitu. Ini nggak ada sandal. Kita orang dua. Jadi saya lari ke sini, satunya lari ke sana masuk rumah ini. Jadi papa kan lagi tertawa. Karena apa? Orang rasan-rasan itu nggak nambah berkah, nambah dosa. Nah itu kejadiannya di sini begitu. Ternyata nggak ada orangnya, kok ada suara. Berarti ada. Ada penunggunya. Ya itu. Oke, siapa sosok Mbah Ontobugo ini, Pak? Mbak Ontobugo itu juga para dewa. Nah para dewa itu cuma nama Ontobugo itu, Onto itu barang bisa penawar. Onto, ya, nawar. Bugo besar. Namanya disebutkan Mbah Ontobugo, ada Mbah Nogorojo, Mbah Nogotatmolo, Mbah Nogosilem, Mbah Nogogini. Mbah Nogogini itu pertapaannya bukan di sini, di Cundring Calopo di Mertayangan. Apa yang jenengan ketahui tentang Gunung Arjuna ini, dan ada apa hubungannya dengan Goa Ontobugo ini, Pak? Kita masalah itu para dewa yang namanya Ontobugo, dia mempunyai kekuatan penangkal racun. Jadi orang sakit gatal-gatal, sakit kena, kebanyakan yang sakit di luar medis, kita mohon di sini banyak yang sembuh gitu. Itu kekuatan dari Mbak Ontobugo. Nah, kita di atas juga berhasil sama saja, tapi beliaunya yang mau mencari saya kejauhan, nggak sampai di sana. Jadi saya turun di sini lebih dekat gitu. Kasihan orang yang minta tolong itu. Jadi lebih mudah kita cari rezeki lantaran dari orang suci di sini. Mungkin dia menurunkan rezeki lantaran dari sini yang dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi turun temurun kita menerima rezeki. Ya lantaran dari sini. Jadi orang kebutuhan apa yang dibutuhkan, kita nggak maksa. Disalami oke, nggak disalami juga saya terima kasih. Tapi setelah berhasil orang itu datang, makanan, ya segala macam kebutuhan kami dipenuhi. Dipenuhi Ya. Assalamualaikum. Ya. Oke. Ya. Oh ini Pak ya. Iya. Oke. Kalau guanya ya seperti ini, pertamanya mungkin duduk sini atau bagaimana. Kalau miturut sejarah katanya tembus ke pantai selatan, itu katanya. Suasana gua yang gelap dan lembab membuat tempat ini terasa begitu sunyi. Hingga kini, sebagian peziarah masih singgah untuk berdoa. Namun, kisah mengenai aktivitas pertapaan di gua ini lebih banyak berasal dari tradisi lisan dan belum didukung bukti sejarah yang pasti. Nah, gitu. Jadi seperti reruntuhan batu gitu ya Pak ya. Iya. Terus secara goib Iya. itu bisa nyambung tembus ke pantai selatan. Itu secara goib. Kami sendiri
Kalau melalui hati nurani kami, Iya. itu memang nyampe di sana. Oh, nyampe di Ya, sana. kalau dipandang dengan mata kasat seperti ini, ya cuma ini buktinya. Iya, iya. Oke, teman-teman, ini langsung kita menuju ke Tampuono ya. Di situ terdapat Sendang Dewi Kunti dan berbagai tempat ritual lainnya ya. Dan ini kita tidak jalan kaki tapi naik ojek, guys. Ojeknya di sini tarifnya itu 50.000 untuk berangkat. Kalau turunnya 30.000 untuk berangkat. Perjalanan menuju situs Candi Sepilar bukan sekedar pendakian menembus hutan lereng Gunung Arjuno. Jalur ini sejak lama dipercaya sebagai jalur spiritual yang dipenuhi petilasan para leluhur. Dan di setiap pos tersimpan kisah yang berbeda, mulai dari sejarah, legenda, hingga mitos yang masih diyakini sebagian masyarakat. Oke, makasih banyak. Namanya siapa, Mas? Dianto, Mas Dalong. Mas Galo. Oke, makasih banyak. Nggih, matur nuwun. Nggih. Siap. Jadi suasananya di sini tuh cukup damai karena terdapat gubuk-gubuk ya atau rumah-rumah yang memang digunakan untuk tempat beristirahat setelah dari pos 1. Jadi pos 1 dari Ontobugo menuju ke sini pos 2 Tampuono itu jaraknya sekitar kurang lebih 1,3 kilo, teman-teman. Jadi kita untuk mempersingkat waktu kita nyewa ojek ya, dan akhirnya sampai di lokasi tersebut, teman-teman. Sudah berapa tahun, Bu? 26 tahun. Dulu berarti pertama kali buka warung di sini ya? Gak ada warung lainnya ya, Pak? Kakak. Oh, oke. Makanya kalau di bawah-bawah ini barusan udah rame ini ikut-ikutan. Oh, gitu. Nah, yang di bawah itu yang Dari bawah. Ontobugo. Heeh. Dulu kan sempit alas, Iya, heeh. susah payah dulu di sini. Oh, iya, iya. Jalan kaki dari kampung sama nyunggah kuah 1 dus. Jalan kaki dari bawah ke sini. Iya, bapaknya itu bawa Meko, belanjaan. bawa belanja. Oh, gitu. Dulunya nggak ada orang jualan cuma bertiga. Jadi pengalaman apa nih, Bu, yang paling berkesan ketika pertama kali buka warung di sini? Nggak enak, pengalaman nggak enak. Apa ini? Apa ini Susah. contohnya ini? Apa ini contohnya ini? Ya, ya istirahat berkali-kali di jalan tuh ya ke sini, jalan kaki dari kampung. Makanya tetangga saya itu di kampung gini, buat apa kamu jualan di gunung? Siapa yang beli? Oh nggak ada orang, pendaki aja masih 1 2. Iya. Cuma ada yang ritualan dari Jogja, Jakarta gitu yang ritualan dulu, Iya, orang iya. tua dulu. Jadi semasa waktu Ibu dulu berjualan di sini kan masih sepi. Sepi, nggak ada. Terus ada sosok-sosok apa ini, Bu? Macam-macam. Iya nih. Apalagi nih? Macam-macam. Macam-macam nih, apa ini sosoknya ini? Ya, kadang nggak kelihatan tak Oke. nggak kelihatan. Nggak kelihatan tapi ada ya. Tapi ada. Oh, oke. Tapi kalau ada orang tuh kan 1000 macam pikirannya ya. Iya. Kadang ya susah gitu. Mm-mm. Itu didatangi orang dalam mimpi. Oh, dalam mimpi. Iya. Oke. Jangan banyak pikiran. Diridhoi aja. Diridhoi aja, gitu. iya. Kalau kan dulu kan masih Kan sepi. susah, ya. Iya. Kan dulu kan masih sepi. Ada Iya. nggak yang beli datang ke sini tiba-tiba beli terus hilang? gitu? Hilang nggak ada. Nggak ada. Heeh. Cuma istirahat gitu aja. Heeh. Kadang ya 1 kali. Oh, Beli, ada ya. 1, 2 saya mau ada kejadian kecelakaan kebakaran
Ya paling tidur di sini di dalam bikin api unggun. Kalau enggak itu nggak bisa tidur kedinginan. Itu kebakaran kasur saya itu dibangunin orang. Kebakaran ini karena apa? Musim panas. Enggak, kebakaran sama geni. Oh. Gini bikin api. Oh, dibuat api. Iya, Kasur iya. itu habis separuh. Oh. Jam 1 bangun, Malam bangun. itu ya? Iya. Saya bangun tapi nggak bangun lihat jam. Jam 12. Siapa yang bangun saya? Tapi saya nggak lihat. Perjalanan kemudian berlanjut menuju Tambuono yang dikenal memiliki sendang Dewi Kunti. Mata air ini dipercaya tidak pernah kering meskipun musim kemarau panjang. Dalam legenda yang berkembang, Dewi Kunti pernah singgah di tempat ini untuk membersihkan diri dan memohon keselamatan bagi putra-putranya. Karena itulah air sendang dianggap membawa berkah oleh sebagian masyarakat. Meski demikian, kisah tersebut merupakan bagian dari legenda yang hidup di tengah masyarakat, bukan catatan sejarah. Ini ada gapura masuk ya. Wow, men. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, 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 wow. Masuk ke gapura, teman-teman. Nah, itu dia sendang Dewi Kunti. Oh, ada pembenahan tuh kamar mandi di situ. Jadi sendang Dewi Kunti ini penamaan dari sejarah pewayangan. Sendang Dewi Kunti. Wow. Mantap. Asri banget di sini, teman-teman. Oh, ini sendangnya. Ini teman-teman sendangnya. Jadi dibentuk kayak bak mandi gitu ya, atau kolam renang kecil yang di sini keluar mata air sumber. Iya, keluarnya dari sini. Ini dia. Ini ya. Wow. Oke. Mas, apa yang jenengan rasakan ketika sudah mandi di sini? Bapak. Oke, Amit. Iya, Pak. Nggih. Yang saya rasakan apabila saya dari atas itu kan lelah, termasuk kesel, tubuh kita kan lelah, letih ya. Iya. Tapi setelah mandi di sini, keistimewaannya aja kita tidak merasakan lelah ataupun letih lagi, fresh seperti sedia kala. Dan yang kedua, kita mandi di sini untuk apa ya? Membersihkan diri, sesuci diri dari air Perwitosari Sendang Ibu Kunti, untuk menyembuhkan segala penyakit dan juga termasuk menenangkan pikiran kita, juga membersihkan aura-aura yang negatif dalam tubuh kita. Itu yang saya percayai dari Sendang Ibu Kunti selama ini, bertahun-tahun saya kesini. Iya. Ini jenengan dari mana? Dari Poncokusumo. Dari Poncokusumo, Iya. Tumpang Tumpang ya. Ya. Terus tujuan ke sini apa dari atas terus? Dari atas. Oke. Saya dari Candi Sepilar. Oh, Candi Tadi Sepilar. ya saya ritual bersama teman-teman ini untuk mencari berkah dari Allah lantaran leluhur-leluhur kita yang dahulu. Oke. Semoga dikabulkan. Semoga dikabulkan ya. Ada permintaan khusus? Ada. Yang pertama saya minta ketenangan diri, kesabaran, juga ayam tentrem keluarga, sehat selalu semua keluarga. Sekitar beberapa ratus meter dari Tambuono, perjalanan memasuki kawasan petilasan Eyang Sakri. Dalam tradisi Jawa, Eyang Sakri dikenal sebagai seorang resi atau tokoh spiritual yang diyakini pernah melakukan tapa di lereng Gunung Arjuna. Sebagian masyarakat meyakini beliau merupakan penjaga kawasan suci pegunungan tersebut. Namun hingga sekarang belum ditemukan prasasti atau bukti arkeologi yang dapat memastikan bahwa Eyang Sakri benar-benar pernah bertapa di lokasi ini. Kepercayaan tersebut tetap hidup sebagai bagian dari warisan budaya lisan masyarakat. Siap. Mengejar waktu. Karena ya lagi tektok ya.
Oke, ini ada pendopo. Ya, tempat untuk istirahat ya teman-teman. Wow, men, keren loh. Tuh di depan dengan jalan yang berakar ini, yang bawah dulunya di sini itu ada kehidupan ya, karena akar-akar ini berbentuknya itu seperti tangga ya teman-teman, tangga alami. Ya, ini aku sudah berada di pos 3, di mana di sini terdapat situs ya yang bernama Eyang Sakri teman-teman. Ya, nggak jauh sih dari sini, mungkin sekitar 20 meter guys. Yuk, langsung kita datangi. Ya, itu dia. Jadi lokasi ini berada di ketinggian 1442 mdpl ya. Assalamualaikum. Ya. Gelap men. Gak bawa senter ini. Jadi pakai HP dulu ya teman-teman. Oke, pakai HP untuk di center. Nah, itu dia. Ya. Jadi seperti ini ya. Oke. Dan singkatnya ya teman-teman. Jadi Eyang Sakri ini adalah sebuah tokoh yang dikenal dalam sejumlah naskah dan tradisi lisan Jawa kuno, terutama yang berkaitan dengan kawasan suci di lereng gunung seperti Gunung Arjuna dan Gunung Penanggungan ya teman-teman. Dan dalam beberapa kajian sejarah dan filosofi, Eyang Sakri tersebut menjalani pertapaan di Penanggungan ya. Jadi Eyang Sakri ini seorang resi atau tokoh spiritual yang menjalani pertapaan di pegunungan, dan beliau adalah tokoh sakti yang membuka kawasan pertapaan dan membimbing para cantrik. Ini dia. Wow. Dan ini tempat ada pendopo yang sangat sejuk sekali. Wow men, kayaknya ada jalan di sini teman-teman. Aku ngiranya seperti kan ada jalan ini ada jalan, nggak tahu sampai mana nanti ketika turun melalui jalan setapak ini. Oke. Ya, kita langsung lanjut ya ke pos berikutnya, ke Eyang Semar teman-teman. Jadi Eyang Semar ini lumayan jaraknya ketika berjalan melalui pos 2 ini ya. Menariknya, di saat aku melakukan penelusuran menuju kawasan ini yang dikenal penuh cerita mistis, jalur pendakian justru dipenuhi semangat para pelari yang tengah mengikuti ajang trail run internasional Mantra Ada acara 116. Di Sebilar ada acara. Pardon? Yeah? Sorry, I don't speak. Oh yes. And where are you from? Philippines. Philippines. Yeah. Oh, what are you doing here? Race. Yes, careful. Where are you from? Oh, France. Alone here. I live in Bali. Oh, Bali. Yes. Not so far. Yes, take care.
Yes, sorry juga. Ribuan peserta dari berbagai daerah di Indonesia maupun mancanegara melintasi jalur yang sama, membuat suasana hutan yang biasanya sunyi terasa lebih hidup dan mengurangi kesan angker yang selama ini melekat pada kawasan tersebut. Keren dengan lokasinya, penuh rintangan, dan ini cukup menarik teman-teman, karena naik guys. Bagi yang jarang olahraga, mungkin lokasi tersebut sangat recommended ya. Ini aku sudah berada di salah satu tempat yang terdapat gapura unik teman-teman. Yang tempat ini adalah merupakan tempat suci. Cuman nggak tahu ya namanya apa yang lokasi ini. Seperti itu teman-teman. Right. Itu guys. Oke. Wah. Oh, tempat pertapaan ya. Alright man. Jadi di sini ada perdupaan. Nah, kayak gini ya, perdupaan. Karena gak ada namanya gitu loh. Apa tempat untuk peristirahatan aja. Bagi yang capek, mendaki ke atas dan istirahat di sini. Itu dia ada tulisannya. Dan ini dibuat 26 Mei ya 2006. Wih, sudah lama banget ini. Semakin mendaki, tibalah di petilasan Eyang Semar. Nama Semar tentu sangat dikenal dalam budaya Jawa sebagai sosok bijaksana, pengayom, dan pamomong para kesatria. Banyak peziarah datang untuk berdoa dan mencari ketenangan batin di tempat ini. Sebagian masyarakat meyakini bahwa Semar pernah meninggalkan jejak spiritualnya di kawasan Gunung Arjuna. Namun dalam kajian sejarah, Semar merupakan tokoh pewayangan dan simbol kebijaksanaan dalam budaya Jawa. Sehingga keterkaitannya dengan lokasi ini merupakan bagian dari tradisi spiritual yang masyarakat, bukan fakta sejarah yang dapat dibuktikan. Kita di sini cuma belajar dengan alam aja. Bagaimana yang Semar dulu bisa begitu, kita bisa jadi cucu-cucunya bisa mengenal sedikit pengertian jati diri budi pekertinya. Pendakian berlanjut menuju Mangkutoromo, sebuah petilasan yang diselimuti banyak cerita misterius. Nama Mangkutoromo sering dikaitkan dengan tokoh pertapa atau bangsawan yang memilih mengasingkan diri untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Sebagian warga percaya bahwa kawasan ini dijaga oleh makhluk gaib yang menjaga kesucian hutan. Tidak sedikit pendaki mengaku pernah mengalami pengalaman yang sulit dijelaskan ketika melintasi kawasan ini. Tapi semua kisah tersebut merupakan pengalaman pribadi dan cerita rakyat yang tidak dapat diverifikasi secara ilmiah. Mas? Ya. Wah. Jadi ini Mangkutoromo teman-teman. Wah, keren. Ya. Jadi seperti itu ya. Jadi terdiri dari tumbukan bebatuan andesit yang sudah sangat lama sekali. Oke, seperti itu ya teman-teman. Sewu, nuwun bah. Ya, di situ ada event ya. Jadi beberapa orang yang mengikuti event tersebut itu sampai sini teman-teman. Dan di sana tempat untuk mengambil minum dan makan mereka.
ada suatu peninggalan yang cukup unik yang terdiri dari beberapa anak tangga yang akan membawa kita itu ke tempat Candi Sepilar ya. Jadi ketika memasuki daerah ini itu aura mistis cukup kenceng ya kalau sendiri teman-teman. Tapi kalau banyak orang seperti ini ya mohon maaf, aura mistisnya itu seolah-olah hilang. Nah itu dia. Jadi ada event ya, dan kesan mistisnya itu hilang teman-teman. Amat sangat disayangkan. Ramainya para pelari yang melintasi jalur pendakian membuat suasana hutan yang biasanya sunyi berubah menjadi lebih hidup. Tawa, sapaan, dan semangat para peserta seakan menghapus kesan angker yang selama ini melekat pada jalur menuju Candi Sepilar. Nah ini, kayak gitu. Ya, jadi terdiri dari beberapa arca-arca, 2 rapalah yang tidak beraturan teman-teman. Oke, mantap. Ya wes, kayak gini bentukannya men. Sudah gelap. Jadi sudah gelap teman-teman, dan mohon maaf banget. Jadi ini sampai atas ya. Jadi banyak arca yang mengelilingi tangga ini teman-teman. Itu dia sampai atas sana. Keren men. Kuandang. Ya. Yuk. Nah ini dia. Ini ya. Ini tuh ya. Mukanya tuh kurang beraturan ya teman-teman. Oke lah, sudahlah. Wes, sampai segini aja. Oke. Ini aku santai sebentar ya untuk mendamaikan kaki ini teman-teman. Karena ya tidak menutup kemungkinan capek guys. Capek ya, sumpah. Kuweneng wis pokoknya. Nah di sini ada event ya, jadi untuk menuju ke lokasi candi yang paling atas itu sudah tidak bisa ya teman-teman, karena kurang seru juga kalau banyak orang seperti ini. Karena kalau ketika kita masuk ke Makutoromo itu seharusnya ya nuansa mistis itu sangat lekat ya teman-teman. Nuansa mistis, aura-aura misteri itu cukup pekat guys. Ya aku inginnya seperti itu, tapi berhubung banyak sekali para ya anggap aja pendaki ya yang datang ke sini karena sebuah event dari berbagai belahan dunia. Jadi kesan mistis, kesan angkernya itu gak ada guys. Amat sangat disayangkan ya. Begitulah perjalanan dari Gua Ontobugo hingga Candi Sepilar, sebuah jalur yang mempertemukan sejarah, budaya, alam, dan berbagai kisah yang terus hidup di tengah masyarakat. Terlepas dari benar atau tidaknya berbagai mitos yang berkembang, kawasan ini tetap menjadi salah satu warisan budaya lereng Gunung Arjuna yang patut dijaga dan dilestarikan.